Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Hingga saat ini, Bali masih menjadi tujuan wisata paling favorit dari turis asing mancanegara. Namun sayangnya ada dugaan jika para turis asing tersebut juga bekerja secara ilegal di Pulau Dewata. Sejumlah warga negara asing yang diduga bekerja secara ilegal di Bali umumnya menerjuni pekerjaan di sektor-sektor informal. Meski tidak memiliki dokumen resmi untuk izin bekerja, para turis asing diduga banyak yang bekerja dan erat kaitannya dengan pariwisata serta hiburan. Mereka menawarkan jasa fotografi serta penyewaan kendaraan bermotor. Adalah usaha-usaha yang diduga banyak dikerjakan oleh turis asing yang tak memiliki izin resmi bekerja di Indonesia. Ya, sejatinya tegas telah dinyatakan bahwa turis asing yang hanya mengantongi visa on arrival dengan masa berlaku 30 hari dan dapat diperpanjang 30 hari dilarang untuk melakukan aktivitas ekonomi dalam bentuk apapun di Indonesia. Begitupun dengan turis yang hanya memiliki kartu izin tinggal terbatas atau KITAS. Mereka juga tidak diperkenankan bekerja di Indonesia. Dan untuk mengetahui tentang dugaan turis asing yang bekerja di Bali, kita telah bergabung bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. Ada Bapak Anggiat Napitupulu. Selamat pagi Pak Anggiat. Selamat pagi, Mbak Prima. Ya Pak Anggiat, ini dugaan yang ada betul tidak sih Pak? Sudah ditelusuri belum oleh pihak Kemenkumham Bali? Ya, dari hasil penelusuran kita bahwa potensi adanya pelanggaran oleh warga negara asing yang memegang visa turis atau visa tinggal lainnya melakukan aktivitas pekerjaan di Bali itu, ya benar ada. Baik, lalu bagaimana pihak Kemenkumham menyikapinya Pak? Tindakan apa yang akan dilakukan? Yang pertama, kami selain melakukan peningkatan pengawasan secara mandiri, jajaran keimigrasian Bali, kami juga meningkatkan kerjasama pengawasan dengan instansi terkait yang tergabung dalam tim pengawasan orang asing, serta mendorong masyarakat desa dan masyarakat adat untuk membantu kami, paling tidak melaporkan ke kami jika ada orang asing yang melakukan kegiatan yang bersifatnya komersial. Hingga sejauh ini Pak, dugaannya ada berapa banyak Pak turis asing yang menyalahi aturan? Banyaknya turis asing yang telah menyalahi aturan, kita awasi terus dan terus berjalan ya. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini bahwa sampai dengan tanggal 25 Mei, kita sudah mendeportasi sebanyak 129 orang asing keluar dari wilayah Indonesia melalui Bali dan 14 orang yang kita tempatkan di rumah detensi imigrasi dan 2 orang yang sedang dilakukan penyidikan oleh aparat kepolisian dan 2 orang lagi sedang dilakukan penyelidikan oleh aparat kepolisian karena melakukan pelanggaran pidana hukum lainnya. Pak, mungkin akan adakah peraturan yang akan diubah Pak? Soal peraturan keimigrasian itu nanti kita serahkan kepada pimpinan di pusat karena regulasi keimigrasian regulasi nasional Mbak ya. Tetapi di tingkat daerah kita sudah beberapa kali rapat dengan Pak Gubernur maupun aparatur penegak hukum lainnya. Ya akan ada edaran yang sifatnya lokal Bali bagaimana turis-turis itu untuk lebih menghormati adat dan hukum yang ada di Bali. Apa sih Pak sanksi yang paling berat jika para turis ini menyalahi aturan? Apakah deportasi atau ada hukum pidana? Jadi kalau untuk aturan atau hukuman yang terberat bagi warga negara asing di kita yaitu deportasi lalu namanya dimasukkan dalam daftar penangkalan. Tetapi jika ada pelanggaran hukum lainnya, contohnya penyalahgunaan narkotika atau kejahatan lainnya, tentu kita serahkan ke aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian supaya aturan hukum yang lainnya tidak kita abaikan dengan diselenggarakannya deportasi. Selanjutnya Pak, untuk kedepannya apa yang dilakukan oleh pihak Kemenkumham untuk mencegah hal-hal serupa terjadi di kemudian hari Pak? Kami meminta khususnya kepada instansi pemerintah daerah, pertama Dinas Pariwisata bahwa mereka agar meningkatkan pengawasan di daerah-daerah atau kantong-kantong wisata
guna memastikan bahwa warga negara asing itu di situ pertama aman dan tidak mengganggu wisatawan yang lain, dan kepada dinas ada namanya perizinan daerah supaya mereka lebih intens lagi melakukan pengawasan. Benar sih, apakah benar sektor yang dikerjakan oleh wisatawan itu punya izinnya atau enggak? Baik, Pak Anggiat Napitupulu, terima kasih banyak atas konfirmasinya selaku Kakanwil dari Bali.